Oke, silakan. Mau bertanya tentang soal apa? Apa sudah siap? Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah siap ya, siap ulangan ya. Pokoknya minggu depan itu ulangan yang terakhir. Usahakan jangan remet ya, biar kalian nggak nambah jadwal lagi, jadwal baru lagi, belajar lagi gitu kan. Jadi pastikan minimal 85 lah dapat ya. Kemudian nanti tinggal persiapan latihan PAS. Karena PAS kalian ada 2 matematika juga ya, matematika minat sama matematika wajib. Jadi, energinya buat PAS. Jadi usahakan ulangan barisan dan deret itu materinya gampang sebenarnya asal kalian benar-benar menguasai, eee, bisa membedakan mana yang barisan aritmatik, mana yang geometri. Kemudian nanti kalau misalnya kalian dapat soal, "Bu, saya kerjain manual aja boleh nggak?" Boleh, boleh ya. Kalau misalnya kalian mau menghitung, dengan cara manual boleh. Yang penting kalian dapat jawabannya bener gitu ya. Biasanya kalau soal cerita itu kelirunya adalah menentukan N-nya, maka hati-hati menentukan N-nya. Ini, U1-nya di mana sih sebenarnya gitu, apalagi kalau misalnya yang ada, misalnya bakteri membelah, setiap 5 menit sekali atau setiap, 20 menit sekali, itu di latihan 3 ada kan? Hati-hati menentukan N-nya supaya kalian tidak keliru. Kayaknya udah bener, hanya karena gara-gara kalian salah menentukan ini harusnya U berapa yang ditanya, harusnya U16 kalian menghitung U15 kan jadi salah ya jawabannya ya? Itu. Kalau uraian sih masih ada skornya, kalau PG kan jadi hilang semua gitu ya. Maka yang teliti. Dah silakan kalau mau, bertanya. Jadi saya ingatkan lagi kalau, virus membelah, bakteri membelah, kemudian menghitung jumlah penduduk, itu tidak mungkin soalnya menanyakan SN, nggak mungkin ya. Dia pasti menanyakan UN. Kemudian kalau ada, kata-kata persen di soal, itu pasti geometri ya, tidak mungkin, aritmatika. Maka nanti jeli membaca, soalnya, hati-hati teliti, logika bahasanya, gitu. Dah silakan kalau ada pertanyaan. Yang soal dari psikologi boleh. Apakah sudah dicoba dikerjakan? Coba saya mau lihat yang ada di psikologi, siapa aja sih yang sudah mencoba mengerjakan, siapa yang belum. Ini IPA 3 ya? IPA 3. Jadi kalau mengerjakan tugas jangan mepet-mepet ya, nanti takutnya kalian malah jadi nggak maksimal. Tugasnya kan nggak cuma matematika ya, ini ibu udah ngasih tugasnya jauh-jauh hari tuh. Jadi jangan tuh, masih banyak tuh yang barisan aritmatik yang belum ngerjain. Ya, dicoba ya, jangan jangan langsung dua-duanya menjelang, ulangan harian dikerjakan, nanti kalian jadi, eee, apa, nggak bisa tidur nanti. Yang barisan aritmatik, eee, masih banyak yang belum. Kemudian yang geometri saya lihat, oh masih banyak sekali tuh. Yang sudah selesai itu baru Nugi, yang sudah mencoba itu baru Nugi, Benny, Gregorius, Henderson, yang lainnya belum. Oke, dicoba ya. Oh ini udah. Dwira sudah, Ellen sudah, Jovita udah. Tuh masih sedikit ya. Coba dikerjakan. Supaya nanti ketahuan soalnya seperti apa tipenya gitu ya, jangan, terlalu fokus di, modul, ternyata di psikologi juga ada soal yang tipe baru lagi nih, gitu. Jadi karena di situ ada 3 kali attempt ya, sebenarnya ya, ada 3 kali attempt, nilainya akan saya ambil yang paling tinggi. Jadi jangan di-attempt saat nanti, H-1. Nanti nggak bisa di-attempt yang ketiga. Jangan cuman ambil satu attempt ya. Kalian anak IPA loh harus,
logika berpikirnya harus yang lebih, oke loh ya. Jangan hanya mengambil satu attempt. Kalau satu attempt langsung 100 nggak apa-apa, tapi kalau misalnya, attempt cuma ngambil satu attempt, nilainya baru 90 lah, kan masih ada nilai yang lebih tinggi dari 90, 100 ya, gitu. Jadi tugas itu kalau bisa sih maksimalkan sampai mentok paling atas, karena, ya kalian senjatanya yang bisa membantu nilai harian hanya, tugas-tugas itu kan. Nah, kalau tugas ada kesempatan dapat nilai 100 kenapa tidak, gitu. Karena kalau ulangan harian misalnya kalian, bisa jadi ada yang, suka kurang teliti ya, kayak Bu Helen tuh suka kurang teliti. Maka ya senjata kalian, alat yang bisa kalian pakai untuk, menaikkan nilai rata-rata harian ya dengan tugas itu ya. Maksimalkan tugasnya, jangan tugasnya malah di bawahnya ulangan harian, jangan sampai ya, oke? Yuk, sudah ada pertanyaan belum? Silakan. Silakan silakan. Jangan nggak ada pertanyaan lo ya. Supaya saya yakin minggu depan itu kalian benar-benar sudah siap ulangannya gitu. Ulangan terakhir lo ya. Maksimalkan kalau bisa 90 ya 90. Saya sih berharapnya banyak yang 100 dari kalian. Bu, kalau misalnya mau banyak 90 Bu, soalnya jangan susah Bu. Soalnya agak gampang-gampang aja Bu. Enggak gampang kan soal-soal saya tuh gampang semuanya, nggak ada yang susah. Susah Bu, banyak susah Bu. Enggak. Itu kamu kamu bohongin temen-temen tuh kalau kayak gitu tuh. Enggak Bu, itu benar-benar banyak susah Bu. Yang kata Enggak di lah. psikologi itu ada berapa nomor Bu? Saya agak kurang Lah tahu iya Bu. makanya ditanyakan supaya, oh ternyata dapat pencerahan. Oh ternyata Ya, gampang soalnya, cuman kayaknya aja susah gitu. yang itu Bu, yang kata Apa? coba Ibu yang limit itu Bu, limit Bu. Limit. Kamu detein soalnya. Tahu Bu, lupa Bu nomor. Bentar Bu. Ya dibuka dulu. Eh Yang X-1, X-1 itu. Nah, pembahasan nah iya Bu soal. yang itu Bu. Yang X-1 itu. Ini ya. Lah itu kan materi kelas 10 tahu. Masa materi kelas 10 Ah, lupa pertidaksamaan Bu. kan? Ya, Udah lupa Bu. ya apa? Deret barisan ya. Barisan Yang geo. kayak X min 1 per X, Hmm. koma 1 per X, itu koma lagi 1 per X buka kurung X min 1 gitu. Ini ya, benar nggak? Super X. Ini, benar. Kebalik Bu, yang pertama kebalik Bu. Yang pertama harusnya X min 1. Sini. X-nya di bawah. Ya, itu. Oke. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu yang bawahnya tuh dikali X min 1 lagi Bu. Koma, titik-titik. Ya, itu jumlahnya merupakan limit. Nilai X yang memenuhi itu segimana Bu? Saya sih ngasal Bu, kemarin Bu. Wah, ngasal kamu nih. Yang memenuhi. Ya, jawab. Ini kan pertidaksamaan waktu kelas 10. Nah, syarat ini memiliki nilai limit itu artinya memiliki nilai limit artinya deret konvergen ya. Nah, ini semakna. Jadi maknanya sama, mempunyai nilai limit. Kalian belum masuk ke limit ya? IPS malah udah. Artinya syaratnya apa? Syarat deret konvergen. Syaratnya aja udah. Abram sudah di dalam belum? Abram belum ya? Kenapa Abram? Ada yang sudah dapat info tentang Abram? Bram kenapa Bram? R ya? Salah. Salah.
1. Nah, belum ada kabar? Si Bram kenapa? Kristal, kamu udah di dalam? Udah Bu, tapi saya izin matiin kamera karena Zoom dari laptop saya itu nggak bisa saya buka, nggak tahu kenapa. Oke. Ya, kalau Kristal saya percaya, nggak apa-apa. Si Bram ya, dicari kabarnya tentang Bram ya. Siapa tahu ada kendala apa. Oke, nah berarti dari sini kita cari nilai R-nya ya, dari barisannya ya. R itu sama dengan rasio itu pasti dibagi ya, suku kedua dibagi suku pertama. Bagi suku pertama. Nah, berarti sama dengan berarti 1/X dikali sama yang ini kita balik ya. Ini kita balik, ini menjadi X per X kali X min 1. Nah, seperti itu. Maka ini sama dengan, nah berarti kan kalau dapat seperti ini, kan tadi yang ditanya adalah nilai X yang mungkin. Kalau nilai X yang mau dicari, jangan pernah kalian mencoret variabel X. Mencoret angka boleh, tapi kalau mencoret X itu salah, nggak boleh. Kenapa? Karena X yang mau kita cari, kok X dibuang, ya nggak ketemu nanti jadinya, gitu ya. Sebentar, ada yang keliru? Ini nggak ada. Nah, oke, jadinya seperti ini R-nya ya. Nah, kemudian R ini kita susi-susikan ke sana nih. Ke syaratnya. Nah, ini R-nya kita ganti. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mengerjakan bentuk pertidaksamaan tuh. Pertidaksamaan pecahan ya. Nah, ini kita kerjakan. Ingat, kalau kita mengerjakan pertidaksamaan pecahan, nah ini perhatikan bab matematika itu sambung menyambung ya, menjadi satu tuh. Lihat, kita membahas barisan dan deret aja logaritma masuk, ya kan? Pertidaksamaan pecahan masuk. Jadi intinya kalau belajar itu buku-buku yang sudah pernah dipelajari jangan dimusnahkan, jangan dijual gitu ya. Karena itu akan kepakai terus. Maka nanti buka lagi gitu. Nah ini, kalau kita mengerjakan pertidaksamaan pecahan ada 3 ruas, maka kita nggak bisa sekali jalan. Maka harus dipecah menjadi 2 kali mengerjakan. Kita memakai ruas yang pertama dan kedua dulu, nanti bagian yang kedua adalah ruas kedua dan ketiga gitu. Satu persatu ya. Nah, kemudian kalau pertidaksamaan pecahan, kita bisa menyelesaikannya sampai dapat garis bilangan. Jika ruas yang satunya sudah 0, nah ini karena min 1 bukan 0, maka kita pindah ruas dulu. Jadi kita pindah ruas ya. Ini saya copy, saya balik dari sini. Atau gini, 0 lebih kecil dari ini ditambah 1 gitu ya. Nah, kemudian samakan penyebutnya tuh. Saya balik aja ya nulisnya ya, dari sini dulu. Ini ditambah, ini saya samakan penyebutnya berarti menjadi seperti ini, satunya ya. Kemudian ini saya balik nulisnya berarti jadi lebih besar dari 0 ya bacanya ya. Ini bacanya dari sini nih. Ini lebih besar dari 0. Nah ini. Kemudian digabung. Ini ditambah, penyebutnya sudah sama berarti pembilangnya bisa digabung. Berarti ini menjadi plus X kuadrat. Di sini plus X kuadrat. X kuadrat. Kemudian ini min X. Min X. Kemudian lebih besar dari 0. Nah, kemudian X min X itu hilang ya. Jadi saya copy aja dari sini. Ini X-nya dibuang. Karena X min X hilang. Jadi tinggal X kuadrat pembilangnya ya. Ini lebih besar dari 0. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, ruas yang satu sudah 0, kemudian pecahannya itu sudah tunggal. Nah, baru kita bisa mencari nih. Pembuat 0. Kenapa masuk equation? Bentar. Kita mencari pembuat 0 dari pembilang.
Pembilang. Pembilangnya apa? X kuadrat. Nah, X kuadrat kita sama dengankan 0. Sama dengan 0. Dari sini kita faktorin ya. Atau gini, kalau X kuadrat itu artinya X-nya ada 2 ya. Nah, seperti itu. Bu, 0 kan ya sama dengan 0. Kenapa harus 2? Nah, ini nanti untuk ke garis bilangannya supaya kita lebih mudah menentukan plus minusnya di garis bilangan. Kemudian pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya tinggal disama dengankan 0. Nah, ini maka kenapa tadi tidak saya kali ke dalam, karena toh mau difaktorkan, maka jangan dikali ke dalam. Maka dari sini X yang di luar ini berarti X sama dengan 0. Kemudian X yang di dalam berarti X sama dengan 1. Nah, ini kita dapat pembuat nolnya. Ada 2 ya, 0 dan 1. Kita gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangannya 0 dan 1. 1. Nah, kemudian perhatikan di sini pembuat 0 yang sudah kita buat, nolnya itu muncul 3 kali, di pembilang 2 kali, di penyebut sekali. Berarti kita buat cabangnya ada 3 nih di 0. Karena dia muncul 3 kali. Nah, sekarang kita uji titik buat menentukan plus minusnya ya. Kita pakai angka berapa nih? Misalnya mau 2 atau min 1? Kalau setengah kan males tuh pecahan ya. Biasanya kan kalian ambil yang bulat tuh. Mau 2 apa min 1? Pilih. Jonathan, pilih yang mana? 2 apa min 1? 2, Bu. 2, boleh. 2. Kita substitusi ke sini nih, 2. X-nya diganti 2, berarti berapa tuh? Plus atau min, Jonathan, hasilnya? Plus Plus, 4. berarti ya plus ya. Bawahnya juga plus kan? Atasnya plus 4, bawahnya itu 2 dikali 1, plus 2 juga kan? Hasilnya, hasil Iya. baginya pasti plus. Berarti di sini min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, seperti itu. Kemudian yang diambil yang mana? Yang lebih besar dari 0. Ya udah, berarti daerah yang plus ini yang kita ambil nih. Ini yang plus, kemudian yang ini plus. Nah, begitu caranya. Jadi uji titiknya sekali aja. Nah, kalau nanti ternyata terpatisi 5 tempat, kan kalian kalau misalnya nggak pakai cabang, kalian harus 5 kali nyoba, ya nggak? Tapi kalau pakai cabang, ya udah urutin aja. Kalau udah ketemu plus, pasti selang-seling min, kemudian plus di cabang, min di cabang, kemudian plus di sini. Jelas? Nah, ini saya cropping dulu supaya catatannya jadi rapi. Copy, saya taruh di sini. Oke. Nah, kemudian ini baru satu sisi. Sisi yang kedua belum. Sekarang ini saya hapus. Kita ke sisi yang kedua. Nah, ini biarkan saja garis bilangannya. Karena nanti kita akan mencari irisannya ya. Nah, sekarang saya mengambil yang ruas kanannya. Ini kurang dari 1. Oke, ini kita lanjutkan sama dengan yang tadi ya di sini. Ini berarti satunya pindah ruas. Berarti saya tulis aja langsung yang ini ya. Karena sama, cuman plusnya ini berubah jadi min. Nah, ini tandanya jangan keliru, kurang dari ya, kurang dari 0. Kemudian ini menjadi, tinggal digabungkan. Ini berarti X min X kuadrat. Nah, saya copy dari sini. Ini X min X kuadrat, di sini min, kemudian ini plus jadinya. Nah, ini kurang dari 0. Berarti ini nggak hilang ya X-nya ya. Berarti menjadi 2 kali X. Saya copy yang ini aja. Copy. Ini menjadi 2 kali X min X kuadrat. Pembilangnya. Kurang dari 0. Nah, dari sini baru kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat 0 dari, ini saya copy. Copy. Pembuat 0 dari pembilang.
Nah, ini sama dengan 0, berarti tinggal faktorin ya. Berarti kita faktorkan X-nya tuh, 2 min X sama dengan 0. Berarti kita ketemu nilai X-nya, yang di luar ini sama dengan 0, kemudian yang di dalam itu sama dengan 2. Oke. Kemudian pembuat 0 dari penyebut, sama ya. Saya copy aja dari sini, karena sama. Oke, kemudian kita gambar garis bilangan lagi. Nah, gambar lagi pakai yang warna sama. Garis bilangan kita menjadi, batasnya ada 3 ya, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Oke, kita tentukan plus minusnya. Nolnya ada 2, oh ya, pembilang ada 1, penyebut ada 1 ya, berarti di 0 cabang 2. Nah, begitu. Sekarang mau pakai angka berapa? Uji daerah mana, Brain? Mau yang kurang dari 0? Apa yang antara 0 sampai 1? Atau yang antara 1 sampai 2? Apa yang lebih dari 2, Brain? Mau uji daerah mana? Ayo, Brain. Uji wilayah mana, Brain? Yang 0. Jangan pilih angka yang ada di sini. Angka yang lain, Brain. Mungkin setengah. Setengah? 0,5. Kamu mau nyoba setengah? Jangan dong ambil yang bulat aja yang gampang, Brain. Angka bulat aja. Oke. 3. 3 boleh. 3. Kita masukkan ke X-nya di sini. 3, 6. 6 dikurangi 9. Min ya. Brain, pembilangnya min tuh. Kemudian 3 dikali 2 plus. Berarti min dibagi plus berarti min ya. Di sini, Brain ya. Oke, jelas? Jelas, Brain? Mana Brain? Brain? Ya. Oke. Nah, kalau di sini min berarti di sini plus ya, Brain ya. Nah, berarti di sini min. Berarti di sini plus nih. Berarti di sini min. Oke, sekarang yang diambil yang apa? Yang kurang dari 0. Berarti yang min yang kita ambil. Daerah min ini jawabannya. Sama daerah min ini jawabannya. Oke, jelas? Nah, kemudian ini saya cropping sebentar. Undo. Plusnya nggak kelihatan ya? Ini, nah gini. Oke, berarti ini kurang dari 1 tetapi kecuali 0 ya. 0-nya nggak boleh ikut ya, tidak sama dengan 0. Karena di 0-nya tidak boleh ikut. Oke, sekarang saya cropping dulu. Nah, baru kemudian yang menjadi jawaban garis bilangan 1 dan garis bilangan 2. Itu jawaban akhirnya. Gitu. Ini saya copy dulu. Letakkan di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jadi sebentar saya kita temukan antara garis bilangan 1 dan 2 menjadi irisannya itu yang mana. Jadi ini saya gambar di sini ya. Tadi titiknya adalah 0, kemudian 1 dan 2. Nah, sekarang 0-nya nggak usah pakai cabang karena min plusnya kan udah nggak butuh lagi. Yang dibutuhin adalah yang kita kena garis panah-panah tadi. Garis bilangan pertama kita gambar dulu. Garis bilangan pertama itu yang diambil adalah kurang dari 0 dan lebih dari 1. Kurang dari 0 dan lebih dari 1. Tuh. Sekarang garis bilangan yang kedua, saya pakai warna yang berbeda supaya kelihatan. Garis bilangan yang kedua itu satunya ke kiri. Satunya ke kiri. Tetapi duanya ke kanan. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah yang di atasnya ada 2 garis tuh. Kalau di antara 0 dan 1 cuman ada garis orange doang. Berarti pink-nya nggak ada, jangan diambil.
Antara 1 dan 2 itu hanya garis pink doang, orange-nya nggak ada, berarti jangan diambil. Lebih dari 2 nih, ada pink dan orange, berarti ini adalah wilayah yang kita ambil. Ini yang diambil. Kemudian mana lagi? Oh, ternyata kurang dari 0 nih ya, ada 2 garis di atasnya, berarti ini wilayah yang diambil juga. Nah, seperti itu. Apakah jelas caranya? Ingat lagi ya, waktu kelas 10 ya. Jangan-jangan kelas 10 nggak kayak gitu. Bu, Apa? saya masih nggak ngerti Bu yang cabang itu. Yang cabang? Sebentar, ini saya buang dulu. Ntar saya paste dulu. Jadi, sebentar. Irisan dari garis bilangan 1 dan 2 itu adalah ini. Sebentar ya, saya rapikan dulu. Oke. Nah, saya balikkan lagi. Nih. Yang cabang nih. Jadi, kenapa cabang? Cabang ini gunanya buat apa sih? Supaya kita menentukan wilayah, plus atau minnya itu sekali aja. Jadi supaya waktu yang kita pakai lebih efisien gitu ya. Coba kalau nggak ada cabang ini kan kita harus nyoba satu-satu ya, nggak langsung selang-seling. Ya kalau cabangnya 3. Kalau cabangnya genap, nah perhatikan ini, kalau cabangnya genap kan min, plus, min, apa kalian mau plus di sini gitu kan. Tetapi ternyata di sini kalau cabangnya, jumlahnya genap, dia menjadi ini di sini min kemudian min gitu. Karena di cabang ini tandanya sudah, selang-seling yang satunya gitu ya. Apakah jelas? Apakah menjawab? Nentuin apa jumlah cabangnya dari mana ya Bu? Dari sini, dari pembuat nol nih. Pembuat nolnya ini, kalau X kuadrat itu berarti ada 2 nilai X. Kalau di sini X pangkat 3, berarti ada 3 nilai X gitu. Nah kemudian kita lihat nih, muncul angka 0 itu berapa kali? Di pembilang ada 2 kali, di penyebut ada sekali. Oh berarti cabangnya ada 3. Nah sekarang yang di sini, di pembuat 0 di pembilang itu X-nya sama dengan 0 cuma sekali. Di penyebut ada sekali. Oh berarti 0-nya muncul 2 kali nih. Oh cabangnya ada 2. Gitu jelas? Jelas Bu, jelas Bu. Tapi Oh, kalau nggak, misalkan nggak ada yang 0 gimana Bu? nggak ada yang 0, nggak ada yang cabang, nggak ada yang kembar maksudnya. Iya. Kalau nggak ada yang kembar berarti lebih gampang. Berarti langsung selang-seling aja. Kalau min plus gitu. Jelas? Maksudnya kalau misalkan ada yang satu itu tetap cabang nggak Bu? Atau Ya, cuma cabangnya 0 di doang? 1. Cabangnya di 1 berarti. Oh, Ya, oke. jadi tergantung yang kembar itu siapa. Kalau yang kembar angka 2 berarti di cabangnya ada di 2 gitu. Kalau kembar di angka 5 berarti di titik 5 itu yang bercabang. Tergantung nilai yang bercabang itu siapa, yang kembar itu siapa. Jelas? Cabang itu artinya kembar ya. Ya Oke? Bu, jelas Bu. Ya, Makasih Bu. oke. Yuk. Eh, si Bram sudah ada kabar, Bram? Si Bram kenapa, Bram? Gak ada kabar ya? Oke, kenapa Bram ya? Nggak sekolah. Oke, ini kita lanjutkan. Berarti jawabannya, jadi deret akan konvergen jika nilai X, jika aja ya, jika X-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari 2 ya. X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Apakah jelas? Jelas belum?
Kalau sudah jelas, silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi. Bu, jadi itu sama kayak mutlak gitu ya, Bu? Nilai mutlak gitu. Hmm? Sama kayak Ya. nilai mutlak gitu ya? Udah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Yuk, pertanyaan lagi. Bu, saya nggak ngerti yang ada jumlah geometri tak hingga terus yang tiap sukunya dikuadratin itu. Jumlah deret tak hingga adalah 6, gitu ya. Jika setiap sukunya dikuadratkan, maka jumlahnya menjadi 4. Ya. Tentukan nilai A ya. Yang dicari apa? Nilai apa? Suku pertama, Bu. Ya, tentukan suku pertama. Oke. Siapa yang bisa membantu menjawab Jovita? Silakan. Yuk, saya bantu ketik deh. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Pertanyaan Jovita, yuk. Sukarela apa saya tunjuk nih? Siapa yuk? Frans, bantu jawab Jovita. Gimana Frans? Iya, Bu. Bantu jawab yuk. Aduh, kurang tahu saya, Bu. Jumlah deret tak hingga adalah Jumlah deret tak hingga itu rumusnya apa? Jumlah, Frans. Jumlah, Frans. S. S apa? S apa kalau tak hingga? N, Bu. N. S tak hingga, Frans. Tak hingga. S tak hingga. Wenzel, apa? S tak hingga itu apa? Rumusnya. Tak hingga itu yang bentar, Bu. Apa rumusnya, ayo? A1 min R, Bu. A per min 1. S tak hingga ya, bukan SN ya. Air. Yang air, Bu. Ya, air. Nah, ini kan tadi 6 kan diketahui. Nah, ini bisa kita nyatakan kali silang aja tuh. A sama dengan 6 dikali 1 min R kan. Dah, ini dapat persamaan yang pertama nih. Kemudian persamaan yang kedua. Setiap suku dikuadratkan. Ya udah, kita pakai pemisalan aja. Misalin aja nih. Deretnya itu adalah 2, kalau misalnya rasionya setengah, ya udah ini 1. Kemudian ini kita pakai percobaan dulu supaya kita ketemu. Oh, nanti saya harus buat apa gitu ya. Kemudian 1/4. Kemudian lagi dan titik-titik ya, dan seterusnya. Titik-titik. Nah, ini kita memisalkan rasionya adalah setengah. Kemudian kalau masing-masing tiap-tiap suku kita kuadratkan, ya udah 2 itu menjadi 4 ya. Saya pakai warna yang berbeda.
Ini menjadi 4. Kemudian koma, 1 dikuadratin berapa? Joan? 1, Bu. 1. Setengah dikuadratin berapa? 1/4, Bu. 1/4. Kemudian 1/4 dikuadratin berapa? 1/16, Bu. 1/16. Nah, ini perhatikan rasionya, Joan. Rasionya berarti berubah menjadi seperti apa? R-nya itu sama dengan berapa di sini, Joan? Rasionya berapa tuh? Suku yang kedua. Seperempat ya, Bu? Nah, 1/4. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan. Kalau dari barisan yang ada, ini kan deret tak hingga ya. Kenapa? Karena rasionya kan kurang dari 1 tuh. Berarti ini adalah deret tak hingga. Kemudian kalau tiap-tiap sukunya dikuadratkan, berarti A-nya ikut dikuadratin, ya nggak? Kenapa saya memakai A? Karena kan rumus S tak hingga kan butuh A. A-nya ikut dikuadratin, rasionya ternyata juga ikut dikuadratin. Nah, berarti dari sini, ya udah kita dapat rumus yang kedua tuh. Ini saya cropping dulu supaya copy. Ini saya hapus dulu. Saya taruh di sini ya. Nah, ini pakai pemisalan supaya kalian tahu rumusnya itu harus berubah jadi apa. Kenapa hilang semua? Nah, berarti kita dapat rumus yang kedua yang sama dengan 4 itu kita masukkan aja ke sini. S tak hingga kalau dikuadratin ya. Kalau masing-masing suku dikuadratin, berarti A ini ikut dikuadratin, kemudian rasionya juga ikut dikuadratin. Ini kuadrat, yang ini juga kuadrat nih. Jadi nanti kalian logika berpikir itu yang kalian butuhin ya. Nah, ini kali silang lagi aja, berarti A kuadrat itu sama dengan 4 dikali, yang ini aja 1 min R kuadrat ya. R kuadrat. Nah, seperti itu. Ini persamaan yang kedua. Nah, baru kemudian, oh persamaan kedua itu A kuadrat, tetapi persamaan pertama kok A aja. Ya udah ini kita nyatakan dalam A kuadrat juga ya, supaya sama ya. Jadi nanti tinggal A kuadrat sama dengan A kuadrat gitu. Ketemu R-nya kan. Nah, ini sama dengan berarti ini kita kuadratkan. Ini 36 dikali yang ini kuadratin juga nih. Saya bikin ininya dulu. Di sini adalah 1 min R kuadrat. Nah, ini jadi persamaan yang pertamanya jadi bentuk kuadrat. Nah, berarti kemudian dari persamaan 1 dan 2 didapat 1 dan 2. Didapat bawah. Sama dengankan aja nih, ambil aja nih. Dari sini kan ketemu nilai R-nya kan, sama dengan yang ini. Copy. Nah, kemudian ini 1 min R dikuadratin dulu ya. Tuh. 1 min R dikuadratin berapa, Kathleen? Jadinya 1 min R. min 2R ya? Ya, 2R plus? Plus R kuadrat. Ya, betul. Ditutup kurung dulu, kemudian sama dengan yang ini, 4 ini kali ke dalam ya, karena karena kuadratnya hanya miliknya R doang. Berarti 4 min 4R kuadrat ya. Oke, kemudian 36-nya kita kali masuk ke dalam tuh. Ini hilang. Saya enter aja. Oke. Nah, kemudian ini kita kali masuk. Kemudian R kuadrat sama R kuadrat kita gabungin. Berarti kita ketemu ini 36, saya tulis dulu. 36R kuadrat
ditambah ya, ini min 4R kuadrat, saya pindah ruas ke kiri ya. Jadi 4R kuadrat, kemudian ini jadi 36 kali 2 berapa, Kathleen? Min Saya berapa? kenapa Bu? 36 kali 2. Oh, 72. 72R ya. Kemudian plus 36 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita peroleh persamaannya adalah 40R kuadrat min 72R plus 32 ya, sama dengan 0. Kemudian dibagi berapa nih, Kathleen? Bagi 40 nggak bisa, bagi 4 masih bisa dikecilin lagi. Bagi 8 ya, Kathleen ya? 8. Ya, Ya, oke. 8 Bu. 40 bagi 8 berapa? 5. 5R kuadrat. 72 bagi 5 berapa? Bagi 8. 9. 9R. 32 bagi 8? 4. 4. Oke, tinggal faktorin ya. Tinggal faktorin tuh. Berarti 5R 5 kebalik. 5R titik-titik R titik-titik sama dengan 0. Nah, berarti berapa kali berapa nih? 4 itu bisa 4 kali 1 bisa 2 kali 2. Yang dijumlahin ketemu min 9, berarti ini min 1 ya? Ini min 1, di sini min 4. Min 4, min 5, ya betul. Berarti dari sini kita peroleh R-nya sama dengan 4/5 sama 1 ya. 1 mungkin nggak jadi rasio penyelesaiannya. Atau R sama dengan 1. Nah, yang diambil mana? Yang 1 mungkin nggak? Kalau rasionya 1? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan dia deret tak hingga ya. Deret tak hingga kan harus kurang dari 1. Karena deret tak hingga, maka nilai R yang memenuhi kurang yang ya. Yang memenuhi adalah yang ini. 4/5. Nah, yaudah kalau R-nya udah dapat tinggal substitusi ke persamaan apa tadi yang belum dikuadratin tadi nih, masukkan ke sana. Kita mencari A-nya. Berarti kita dapat A sama dengan rasionya disubstitusi 4/5 jadi 1/5, 6/5 ya. 6/5. Dapat. Jovita? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ini saya gabung aja. Nah, ini jadi 1. Oke, makasih, Bu. Ya. Yuk, ada pertanyaan lagi? Cepet amat, udah 8:30. Bren, nanya, Bren. Saya masih bingung, Bu. Yang mana? Yang atas kenapa nggak dikuadratin, yang bawah dikuadratin? Yang itu S-nya, Bu. Yang atas nggak dikuadratin. Yang ini. Bu. Yang ini. Bukan, Bu, yang itu kan S ada A per ini. 1. Oh, ini. Ini loh, nih. Kan dia bilang gini. Jumlah deret tak hingga adalah 6.
Berarti dia jumlah deret A hingga aja. Air itu 6, gitu kan. Nah, dapat persamaannya. Kemudian gini, dia bilang, jika setiap sukunya dikuadratkan, maka jumlahnya menjadi 4. Nah, berarti ini kita pakai simulasi nih. Kita memakai memisalkan. Misal deret kita mula-mula itu adalah 2,1, setengah, seperempat, dan seterusnya. Ini rasionya kita misalin setengah, gitu kan. Nah, kita coba kuadratkan nih, karena dia perintahnya jika setiap suku dikuadratin. Ya udah kita kuadratin semua nih. 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, setengah kuadrat seperempat, dan seterusnya. Nah, ini ternyata dari sini, karena S tak hingga itu kan butuhnya cuma A sama R kan. Maka di sini kita perhatikan nih, kita analisa. Oh, ternyata R-nya ikut dikuadratin gitu ya. Kemudian rasionya juga kita lihat nih. Rasio suku, kalau setiap sukunya kita kuadratin, ternyata rasionya menjadi dikuadratin juga nih. Dari setengah kan menjadi seperempat, itu artinya ikut dikuadratin. Ya udah, kemudian kita memasukkan ke rumus S tak hingganya, itu menjadi A kuadrat per 1 min R kuadrat, itu sama dengan 4. Karena dia mintanya setiap sukunya dikuadratkan. Menjawab? Oh iya Bu, iya Bu. Oke. Jadi airnya itu dikuadratin semua ya Bu? Di A dan R-nya doang. A dan R-nya doang. Ya. Oke, ya. Oke Bu. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya. Bu, itu kenapa yang dikuadratin tuh R-nya doang? Kenapa nggak 1 min R-nya? Oh, ini karena nih loh. Nih kita lihat di pemisalan kita tadi. Kan dia bilangnya setiap sukunya aja yang dikuadratin kan? Bukan di rumusnya yang dikuadratin, tetapi bukan hasilnya yang dikuadratin, tetapi setiap sukunya yang dikuadratin. Maka tadi kan kita kerjakan 2 itu dikuadratkan dan seterusnya kan. Nah, di sini ternyata yang berubah siapa? Si A itu ikut dikuadratin. Berarti ini di S tak hingga itu A-nya kita ganti jadi A kuadrat. Kemudian R-nya ternyata tadinya setengah, setelah masing-masing suku dikuadratin, rasionya menjadi seperempat. Berarti yang berubah rasionya doang. Oke? Jelas? Oh, oke Bu. Ya, jadi bukan 1 min R yang dikuadratin, tetapi hanya R-nya saja yang dikuadratin. Gitu. Karena rumus Bu, S tak berarti hingga, kalau ada kuadrat itu kita uji coba dulu ya Bu, siap biar tahu. Ya, tapi misalkan kalau A-nya tapi kalau A-nya udah pasti kuadrat, R-nya udah pasti kuadrat juga nggak sih Bu? Tapi kalau yang di sini ini pasti, karena kan gini, kalau dikuadratin kan dia menjadi semakin menjauh ya, ya nggak tuh? Misalnya nih, kita mulai dari setengah nih, setengah, seperempat, 1/16 dibagi seperempat kan tetap menjadi 1/4 kuadratnya dari R mula-mula kan? Atau misalnya gini, kita memakai yang rasio sepertiga ya. Sepertiga itu berarti misalnya pakai 1 aja deh, 1, sepertiga ya. Sepertiga, kemudian 1/9, kemudian, nah ini rasionya itu sepertiga ya, R-nya adalah sepertiga. Kemudian kalau kita kuadratin, oh A-nya nggak kelihatan ya, ya udah kita tambahin pakai 3 ya, supaya kelihatan, A-nya ikut dikuadratin. Dikuadratkan tiap-tiap sukunya, berarti menjadi 9, 1 ya, tetap 1 ya. Kemudian 1/3 menjadi 1/9 ya. 1/9. Kemudian 1/9 jadi 1/81. 81. Nah, perhatikan R-nya kan 1/9 juga kan? Kuadratnya dari R ini kan? Ya nggak? Gitu. Jelas? Berarti udah kalau A-nya kuadrat, R-nya udah pasti kuadrat juga? Iya, betul. Oh, oke. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu, mau Udah? yang ini, Bu. Ya. Boleh. Soal jumlah penduduk tuh, Bu. Jumlah penduduk. Latihan di psikologi apa dari modul? Dari psikologi. Oke. Apa? Jumlah penduduk suatu kota setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Setiap 10 tahun ya? Iya.
jadi 2 kali lipat. Menurut perhitungan pada tahun 2050 nanti akan menjadi 3,2 juta orang. Ini berarti 2000 jumlah penduduk itu 2050. 2050. Oke, 2050 berapa orang? 3,2 juta. 3,2 juta. Yang ditanya? Di tahun 2000. Oke. Nah. Yo, Wensel. Kok Wensel lagi? Wensel tadi udah. Saya cari. Daryl, bantuin jawab pertanyaan si Benny. Kalau soalnya seperti ini, berarti rasionya udah jelas ya. Kelihatan kan 2 kali lipatnya. Ini nggak mungkin geometri, nggak mungkin aritmatika ya. Ini R-nya adalah langsung 2. Tapi perhatikan, ini kan perhitungannya jadi mundur ya nggak? Rasionya 2, tetapi nanti startnya harus dari mana gitu ya. Tapi kalau dari sini yang diketahui adalah 2050, berarti kita kebalik aja rasionya, dibalik ya. Nah, ini misalnya kalian mau pakai manual juga boleh nih. Ini 2 kali lipat, tetapi mulai dari tahun 2000. Gitu ya. Jika mulai menghitungnya dari 2050, ya rasionya jadi setengahnya, kebalik gitu kan. Nggak mungkin kan dari 2050 menjadi 2000 itu semakin membesar, nggak mungkin kan. Tahun 2000 pasti lebih sedikit daripada 2050. Itu logikanya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian manual juga boleh nih hitung aja dulu waktunya ya. 2050 dikurangi 2000 itu berarti berapa tahun? Dikurangi 2000 ya. Berapa tahun tuh? 2000 itu sama dengan 50 tahun kan? 50 tahun. Dia per 10 tahun. Berarti dibagi 10 tahun ya. Membelahnya menjadi 2 kali lipatnya itu per 10 tahun. Berarti ini menjadi 5 kali ya. 5 kali. 5 kali. Oke. Berarti kalau 5 kali menjadi 2 kali lipatnya, berarti N-nya berapa? Saya cropping dulu. Daryl, berapa N-nya? N-nya 4, Bun. N-nya 4? Serius? 6. Ya, Benny benar, 6. Kenapa Ben 6? Alasannya apa, Ben? Hitungnya 2050, 2040, 2030, 2020, 2010, 2000. Ya, betul. Jadi dari tahun 2050 itu kehitung ya. Kan pada tahun ini sudah menjadi 3,2 juta. Jadi kalian sebenarnya manual juga boleh ya. Jadi kalau manual itu gimana? Kalau manual itu saya buatnya berarti di sini 2000 ya. 2000 saya nulisnya berarti 00 kemudian 10, bener nggak? 10, 20, kemudian 30, 40, 50. Nah, nanti saya ajarkan pakai rumus juga. Tapi N-nya itu yang penting ya, yang saya tadi bilang. Nah, yang ditanya itu tahun 2000. Nah, berarti yang sudah diketahui itu di sini 3,2 juta kan? 2 juta. Nah, berarti kalau tahun 2050 itu 3,2 juta, berarti tahun 2040 berapa nih? 1,6 dong, ya nggak? Juta. Kemudian tahun ini C.
tahun 2030 berapa? Ya separuhnya lagi dari sini gitu kan. Nah, mundur itu menjadi setengahnya ya. Jangan dikali 2, kan nggak mungkin logikanya. Tahun 2000 itu menjadi orangnya jadi banyak banget gitu kan. Emang dibunuhin nggak mungkin kan. Nah, tahun 2030 berarti menjadi 0,8 ya. Atau 800, saya tulis 800 aja. 800, kemudian di sini menjadi 400, kemudian di sini menjadi 200, ini menjadi 100. Nah, gitu ya, Ben ya. Itu pakai cara manual lebih aman ya, karena ini pasti benar kalian. Oh, tapi kalau pakai yang N rumus itu kecenderungan jadi keliru ya. Nah, coba ini saya cropping dulu yang manual. Kemudian nanti kita coba kalau yang pakai rumus gimana. Copy. Nah, sekarang pakai rumus. Pakai rumus itu berarti N-nya banyaknya. N itu adalah apa ya? Banyak kali apa ya? Ngasih judulnya apa ya? N aja lah. N itu adalah berarti 5 ditambah 1. Jangan lupa, selalu ditambah 1. Nah, berarti N-nya adalah 6. Ya udah, berarti yang ditanya adalah U berapa? Ini kalau kita ini jadi U1 jika tahun berapa? U1. Jika tahun 2050 jadi U1 maka ini adalah saya kasih sekalian 2,2 juta. Maka R-nya itu menjadi separuhnya. Pokoknya yang teliti bacanya, jangan sampai kebalik kalian. Kebalik aja udah langsung nggak masuk akal ya. Nah, pasti rasionya jadi setengah. Ya udah, kemudian yang ditanya adalah U1, 2, 3, 4, 5, 6. U6. Copy. U6 itu sama dengan R pangkat 5 ya. R pangkat 5. R pangkat 5. Nah, berarti sama dengan A-nya adalah 3,2 juta dikali setengah. Ya, ini kasih 00 ya. 3,2 juta dikali rasionya setengah. Copy. Sama dengan berarti ini kan 32,00,000 dibagi 32 ya. Kan sama dengan 100.000, sama kan? Jawabannya kalau pakai rumus asal apa? Kalian jangan keliru N-nya itu. Jumlah pada tahun 2000. Oke, berarti adalah U6. Itu. Apakah jelas? Yang lainnya juga perhatikan ya. Supaya nanti saat kalian mengerjakan soal cerita seperti ini nggak keliru ya. Jadi jangan sampai kalian yakin benar ternyata wah salah N-nya gitu. Yang teliti. Jadi mending, maka tadi saya bilang mending kalian pakai manual aja. Kalau misalnya takut pakai rumus keliru N-nya, ya kan? Kalau N itu biasanya kalau dipakai rumus itu suka kurang 1 atau kelebihan 1 begitu. Tapi kalau manual jelas kelihatan ya.
Karena kalian membentangkan tahunnya benar dengan benar. Gitu. Jadi Kalau misalnya N itu selalu tambah 1, Ibu? tidak selalu. Jadi gini, kalau ini perubahan, jadi kan kalau perubahan tuh kayak gini. Ini 1 nih, kedua. Nah, biasanya kalau waktu atau misalnya ini kan tahun pertama belum menjadi 2 kali lipat dong, karena ini masih tahun pengamatan, ya nggak? Mulai membelah itu siapa? Nah, saat ini. Nah, ini kan kita menghitung di sini adalah lompatannya. Yang kita hitung di sini, ini adalah berapa kali lompatan. Jadi gini, kalau misalnya sukunya ada 3 berarti 2 kali lompatan, maka harus ditambah 1, ya nggak? Suku mula-mula tadi. Start dia mau jalan. Gitu? Jadi kalau yang kata virus juga ditambah 1 dong, Bu? Iya, berarti. Nah, itu yang mana tuh? Biar yang lainnya juga ikut lihat. Yang latihan 3 ya? Ya, enggak. Yang kata psikologi juga ada, Bu, psikologi. Oh, oke. Apa soalnya? Bu, saya baca dulu, saya cari dulu, Bu. Saya ambil yang di latihan 3 aja ya. Nih. Saya ambil di latihan 3. Latihan 3 nomor 2. Nah, ini. Sama juga ya. Kalau di situ virus, ini bakteri. Nah. Misal bakteri membelah menjadi 2 bagian tiap 20 menit. Nah, kan. Ini bisa jadi ada 5 menitan, ada 15 menitan gitu ya. Sesuai dengan soal, maka hati-hati kalian baca soalnya ya. Di sini dia mula-mula yang diketahui adalah pukul 15 ke 20 berarti ini U1 berarti ini R-nya 2 ya. Nah, kalau yang ini R-nya 2 karena tidak terbalik. Nah, kemudian pada pukul 15.00 itu adalah sebagai U1. Ini adalah U1. U1 adalah mana kok hilang? Copy dari sini aja. U1 itu sama dengan berapa? 100. 100. Oke. Nah, kemudian kita hitung N-nya tuh kalau mau pakai rumus ya. Nah, ini perhatikan berarti pertama kan kita menghitung 20 dikurangi 15.00 kurangi 15.00. Itu berapa jam? 5 jam, Bu. Dengan 5 jam. 5 jam, Bu. Itu nanti dikali 60 lagi, Bu? Ini kan masih jam 60 kan? bagi 20 nanti ya? Ya, karena Iya, ini masih jam, berarti ini dikali 60 menit. Kemudian karena setiap 20 menit dia membelah, berarti ini dibagi 20 menit. Nah, kemudian ini coret nih. Coret, berarti 3 ya. Nah, ketemunya adalah 15. 15 kali, satuannya kali ya. 15 kali, berarti membelahnya 15 kali. Nah, pada pukul 15.00 sudah membelah belum? Ya belum, kan dia baru awal pengamatan gitu ya. Nah, berarti di sini, ini saya cropping dulu, saya letakkan di bawahnya supaya kalau saya hapus masih ada. Oke, saya rapikan dulu. Ini saya buang dulu. Ya, berarti perhatikan kalau jam 15.00 itu sudah dihitung sebagai U1, U1 itu belum proses membelah, berarti mulai membelah adalah di 15.20 gitu ya.
Berarti ini 15 ditambah 1 N-nya itu ya. Maka banyaknya kali membelah ada 15 kali. Berarti banyaknya suku, jadi 15 tambah 1 itu ya. Banyaknya suku itu adalah N. Pokoknya jangan salah, 15 ditambah 1. Jadi sama dengan 16. Nah, ini N-nya. Berarti yang ditanya adalah U16. Pada pukul 20.00, ya berarti dia U16. Sama dengan AR pangkat 15 ya. R pangkat 15. R pangkat 15. Sama dengan A-nya 100 dikali 2 pangkat 15 berapa? Nah, kalian biasanya suka nyerah nih kalau pangkatnya kok gede banget. Gini aja loh. 2 pangkat 15 itu kan 2 pangkat 6. Dikali 2 pangkat 6. Yang kalian ingat itu yang terakhir, yang paling besar pangkatnya itu berapa? 2 pangkat 6 kan 64 ya, lebih gampang tuh ngingatnya. Ini kan 6 tambah 6, 12, kurang 3 ya. Kali 2 pangkat 3. Ya udah tinggal kali. 64 kali 64, kemudian dikali 8. Berapa? Kita ulang nggak boleh pakai kalkulator ya, Bu? Nggak boleh. Jadi harus ngitung cepet ya. Kalian mah udah cepet harusnya nih. Pakai sempoa. Nggak boleh juga. Berapa? Langsung dikali 100. Tambahin 0,2 ya. Rp3.000.000. Ada nggak 3 juta? 3.276.800. 276.800. Oke, tuh lihat. Dalam waktu 5 jam, bakterinya menjadi 3 juta. Padahal mula-mula cuma 100 ya. Bayangin coba kalau ini virus corona seperti ini. Ya kan, virusnya nggak berakhir. Jadinya kalian lockdown, nggak boleh kemana-mana sampai berbulan-bulan. Seperti itu caranya, oke? Bisa ya? Silahkan pertanyaan lagi. Jam berapa sekarang? Belum. Bu, kalau misalnya yang kata rumus yang AR pangkat N itu AR pangkat N dong, Bu, itu berapa, Bu, rumusnya, Bu? AR pangkat N? Yang mana ya? Yang nggak ada min satunya, Bu. Itu di SN. SN geometri biasa. Jumlah 10 suku pertama deret geometri. A dalam kurung R pangkat N min 1. Kalau yang buat hitung virus gitu tuh itu pakai min 1 nggak, Bu? Hitung virus itu. Menghitung virus? Pakai min 1, Bu. Lah ini kan pakai min 1. Kalau saya ini yang kata kemarin di psikologi, Bu, yang ini, Bu, yang ini soalnya. Yang mana? Bentar, Bu. Yang apa? Di chat, Bu. Di chat saya copy itu, Bu, soalnya, Bu. Itu kalau saya pakai min 1 saya salah, bukan, Bu? Jadi ya? harusnya nggak pakai min 1 ya, Bu ya. Coba sebentar. Saya lihat soalnya dulu. Mana kamu chat di mana? Oh, chat di sini.
Saya cari di mana-mana. Virus ini berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit pada waktu 15 menit pertama. Jadi, oke nih. Bentar. Saya copy dulu. Ini ya. Ini juga normal rumusnya. Jawab. Virus A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit pada waktu 15 menit pertama. Pada waktu 15 menit pertama tuh. 15 menit pertama. Berarti kan U1, U2, U3. Ini kan 5 menit ya. 5 menit. Ini kan 10 menit. Nah, U4 ini berarti. Ini kan 15 menit tuh. Nah, jangan-jangan Henderson salah di sini nih. Berarti di sini ini U4 yang 400.000 ya. U4 itu 400.000. Kok 400.000 ngawur. 400. U4 itu sama dengan 400. Kemudian R-nya sama dengan 2 ya. Setiap 5 menitan. Nah, ini setiap 5 menitan. Kemudian ditanya, berarti banyak virus pada waktu 35 menit pertama. 35 menit. Nah, ya ini lanjutin dulu nih. Berarti U5 itu berarti di sini sudah 20 menit ya. 20 menit. Kemudian U6 itu berarti di sini 25. Kemudian U7 itu baru 30 menit. Dia mintanya 35 ya. Ini 30 menit. Berarti U8 yang ditanya ya. U8. Ini adalah 35. Nah, ya udah tinggal dimasukin tuh. Yang ditanya adalah U8. Copy. Masuk ke sini. U8 sama dengan. Nah, berarti dari sini kita jabarin yang U4 dulu buat cari A ya. Kan A-nya belum ada tuh. Kok nggak mau? Enter. Ini itu adalah A R pangkat 3 ya. AR pangkat 3. Salah. Aduh. R pangkat 3. R-nya kan 2. Pangkatnya 3. Berarti ini sama dengan 400. Berarti dari sini kita ketemu nilai A-nya adalah 400 bagi 8 ya. Berapa? 50 bukan? Tahu nggak, Henderson? Berarti U8 Iya, Bu, ya, Bu. sama dengan 500 kali 2 pangkat 7 ya. Kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa tuh? 2 pangkat 6, 64. 4, 128. 128 kali 50 berapa? Berapa, Hen? $6.400, Bu. 6.000? Ada nggak jawabannya? Iya, Bu. Ya, berarti tadi kamu kelirunya. Saya itu salah baca, Bu, kemarin, Bu. Ini baru baca lagi. Bu, ini yang katanya itu banyak virus pada waktu 30 menit, Bu. Saya baca cuma 30 menit dong, Bu. Aduh, nggak baca 5-nya, Bu. Astaga. Makanya nggak nemu-nemu, Bu. Aduh. Kayak nggak nemu-nemu tadi, Bu. Emang deh kamu ya.
Awas ya, nanti kalau kamu buru-buru Bu kemarin Bu kerjanya Bu. Soalnya soalnya itu saya lama Bu kemarin cari yang kata itu Bu, yang kata kuadratkan itu Bu. Yang kata kuadratkan sama dengan 4 itu. Nah, itu lama Bu. ya, aduh. Ya. Jadi Tapi buru-buru sekarang Bu jadi kerjanya. dapat logikanya ya. Pokoknya Udah. gini. Bu Helen Saya tuh kalau pakai U1-nya tuh 400 Bu. U1-nya 400 nanti 35 dikurangin 15 dibagi 5 nanti Bu. Oh, ya Sama aja pokoknya nanti hasilnya. asal itu jangan keliru ya. Pokoknya dia itu kalau menit atau jam itu dia harus ditambah 1 gitu ya. Karena kan dia lock-up-nya gitu ya. Oke. 5 menit lagi masih ada pertanyaan Bu, 30 Bu bacanya Bu. Makanya harus teliti baca soal. Ya, masih ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada soal pakai logaritma gimana, Bu? Logaritma nggak saya keluarin. Saya udah yakin mesti kalian rumus logaritma lupa semua ya, menguap. Iya Bu, jangan dikeluarin Bu. Yang penting Susah, Bu. ini tadi logika yang seperti ini tadi. Nah, kayak misalnya setiap suku dikuadratin itu kalian harus semangat coba-cobanya gitu ya, trial and error tuh, kayak misalnya bikin itunya pemisalannya. Jadi supaya logikanya masuk. Itu soalnya berapa nomor Bu nanti Bu? Soalnya 12 soal. 10 PG sama 2 uraian. Kemudian 10 PG itu setengah-setengah ya. 5 soal dari aritmatika, 5 soal dari geometri. Yang 2 uraian itu juga 1 aritmatik, 1 geometri. Itu. Waktunya sampai habis Bu? Waktunya ya 90 menit. Ya, Oke, pokoknya nanti yang teliti. Jadi soalnya itu jumlahnya saya tidak tambah, tetap 12, maka saya berharap sih kalian banyak yang dapat 100 nanti ya, yang teliti intinya gitu. Jadi kalau masih ada waktu sisa buat cek lagi gitu. Soalnya kalian suka ngitungnya, ya sama juga, saya juga kadang-kadang gitu juga. Maka harus selalu cek lagi, jangan percaya sekali kerja langsung yakin benar. Cek lagi gitu. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali cek, lebih bagus lagi. Caranya ngecek gimana? Coba kerjakan lagi, jangan hanya dilihat dari pekerjaanmu yang lama. Biasanya kesalahan akan terbaca sepertinya benar. Tapi kalau kalian mencoba mengerjakan di tempat yang baru lagi, baru ketahuan salahnya. Itu ya. Ya, masih ada pertanyaan lagi enggak? Pokoknya maksimalkan. Tugasnya ada 2 loh ya, barisan aritmatik dan geometri. Itu nanti menjelang kalian ulangan harian, nilainya akan saya ambil. Maksimalkan. Kalau bisa 100 ya jangan cuma 90 gitu ya. Jangan yang batas bawah. Yang penting KKM, jangan gitu ya. Karena nilai tugas itu sangat membantu. Kalau ulangan harian ya udah segitu gitu ya, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya tugasnya kalian bisa oke tuh 100 kan bisa naikin banyak lumayan. Silakan, masih ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Yakin bisa ya? Oke. Pokoknya jangan kebalik-balik rumus aritmatik Bu, sama geometri ya. Apa Daryl? Kalau belajar dari psikologi cukup nggak, Bu? Yang dari modul juga dibaca-baca dan dipelajari. Siapa tahu nanti ada tipe soal yang belum masuk di psikologi gitu ya. Tipe-tipe soalnya aja, hitungannya pasti yang mirip-mirip di psikologi, yang hitungannya yang angkanya nggak masuk akal. Yang harus pakai kalkulator kan nggak boleh. Ya, apa Hen? Tipenya jangan susah Bu, tipenya Bu. Tipenya ya udah yang pokoknya yang ada di situ. Tapi saya tadi udah bilang kan, yang trigonometri saya nggak keluarin, logaritma saya nggak keluarin.
Tapi kalau yang pertidaksamaan pertidaksamaan pecahan tadi bisa jadi keluar ya. Pecahan. Ya, itu kan nggak usah pakai rumus, bisa lah pakai logika. Mayoritas sih pakai logika. Nanti kalau misalnya yang soal cerita kalian kerjakan Bu, saya lebih yakin kalau manual aja nggak apa-apa. Uraian pun kalau misalnya kalian mau manual nggak apa-apa, yang penting kalian dapat nilainya, gitu ya. Oke? Tapi kalau deret tak hingga ya harus ingat rumus ya. Karena kalau deret tak hingga kan sampai berhenti ya. Oh iya, nih saya ingetin lagi yang deret tak hingga soal cerita ya. Soal cerita deret tak hingga itu yang pernah saya munculkan di soal latihan itu adalah yang bola dijatuhkan, bola dilempar ke atas, ayunan bandul. Clue-nya adalah bisa jadi soal ceritanya enggak, itu ya. Ada juga soal yang berikutnya. Kalau pokoknya ceritanya itu sampai berhenti, berarti itu deret tak hingga. Gitu ya, jelas ya? Clue-nya adalah dia sampai berhenti. Udah? Oke, ini udah kurang 1 menit lagi. Saya kira sudah cukup. Jangan lupa tugasnya ya, yang di psikologi. Maksimalkan hasilnya. Kemudian maksimalkan juga ulangan minggu depan. Kalau bisa 100 ya, banyakin 100 di IPA 3 ya, oke? Amin. Ya udah, silakan boleh istirahat. Udah jam 9. Dadah. Makasih, Bu. Dah. Makasih, Bu. Yuk.